aku ngambil HP. Ali. Oh ya. Li. Bismillahirrahmanirrahim. Li. Allahu Akbar. Tolong ambil HP Mak Lali. Sedang dicas mungkin. Iya. Astaghfirullah. Nengok jambu lah. Astaghfirullahalazim. Allah. Bang, tak kebiar tu. Iya, kekijang mati. Nanam bunga. Iya. Bunga bawa. Tadi itu. Astaghfirullah. Ikut Bude. Anu salah. Astaghfirullahalazim. Kain kau ada musuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Mati HP mak. Assalamualaikum Kas di mobil aja. warahmatullahi Ada yang warna wabarakatuh. hitam nih. Ini cas Nggak tuh. bisa deh. Ini yang warna hitam Bapak nih. Ibu Saudara Abang sekalian. apa tadi? Oh, Mati dia. dalam perjalanan ini Pengen. kita akan membicarakan tentang hal-hal yang sangat penting sekali, yaitu ada 5 yang harus tergesa-gesa. Abangku pun dah apa-apa. Ada 5 yang harus dicepatkan. Yang pertama, hidangan untuk tamu. Jadi kalau orang bertamu ke rumah kita memberi hidangan harus cepat, tergesa-gesa. Yang kedua, merawat jenazah. Yang ketiga, menikahkan anak wanita. Yang kelima, taubat. Nah, ini semuanya adalah sangat penting sekali yang harus Cantik dipercepat. budenya. Tambah putih. Kalau menurut adat Minang, rumah gadang yang iya, ketirisan, tahu rumah yang bocor harus dipercepat. Tapi kalau menurut Abu Abdurrahman As-Sulami di dalam kitabnya Tabaqat As-Saufiyah, yang harus dipercepatkan itu 1, hidangan kepada tamu yang kelaparan. Yang kedua, merawat jenazah. Jenazah jangan dibiarkan lama, harus dipercepat. Yang ketiga, menikahkan anak yang wanita. Yang keempat, membayar hutang. Yang kelima, taubat. Nah, taubat itu yang harus dipercepat. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tolong tutup sama budenya. Bapak itu apa maknya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bude, tutup lagi ya. Takut diganggu anak-anak katanya. Allahu Akbar. Walillah. Bude cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara sekalian, perjalanan ini rencananya atas izin Allah ke lapangan negeri Allah, insyaallah akan kita tempuh dalam waktu 1 jam. Mudah-mudahan dalam 1 jam ini banyak ayat-ayat yang kita baca. Yuk kita baca apa ayat surat Al-Kahfi. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu bashshiral mu'minin wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladhina qalu Allahu walada ma lahum bihi
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنه لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Itulah tadi pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang diharapkan pada hari ini atau dalam perjalanan ini, pertama, karunia lindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar sampai ke tempat tujuan. Yang kedua, supaya tidak terasa perjalanan yang 1 jam ini melelahkan, sehingga sampai waktunya tidak membosankan. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka mengulang-ulang kaji hafalan ayat-ayat Al-Quran. Semoga hafalan itu tidak terlupa. Orang Sumatera Barat mengatakan pasalnya jalan karena ditempuh, lancarnya menghafal ayat karena diulang-ulang. Nah, karena itulah walaupun sudah hafal, harus diulang-ulang juga. Mungkin ada satu dua ayat yang salah barisnya atau salah makhraj hurufnya. Ini kalau diulang-ulang lagi, insya Allah tidak terlupa. Nah, kemudian sambil berjalan ini saya akan membacakan catatan-catatan yang saya dapatkan selama beberapa hari ini. Catatan itu pertama tentang ayat sisipan, katanya ada di dalam Taurat, kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, disisipkan yaitu Ishak yang kau kasihi. Nah, anak tunggal itu sebetulnya Ismail, disisipkan di sini Ishak. Kitab Kejadian 16 ayat 16 disebutkan anak tunggal itu adalah Ismail. Kitab Kejadian 21 ayat 5 menyatakan Ismail berbeda umurnya dengan Ishak 14 tahun. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 menyatakan seorang nabi akan kubangkitkan di antara orang yang bersaudara dengan Bani Israel. Nah, jadi dari keturunan Ismail itu nanti ada seorang nabi, yang dibangkitkan dari orang yang bersaudara, dari antara orang yang bersaudara dengan Bani Israel. Jadi nabi terakhir itu bukanlah dari golongan orang Bani Israel, bukan, tapi dari golongan orang yang bersaudara dengan Bani Israel. Siapa yang bersaudara dengan Bani Israel itu? Yang bersaudara dengan Bani Israel adalah Bani Ismail. Bagaimana bersaudaranya? Satu ayah lain ibu.
Kalau Ishak ibunya bernama Sarai atau Sarah, sedangkan Ismail ibunya bernama Hagar atau Hajar. Orang Arab selalu menyebutnya Siti Hajar. Siti itu berasal dari kata Sayyidati, artinya wanita atau hormat atau pimpinan wanita. Pimpinan wanita Sayyidati. Sayyidati Hagar, Siti Hajar. Nah, kemudian di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 16. Kalau tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Kitab Yohanes pasal 16 ayat 16 menyatakan Nabi akhir zaman itu disebut Ahmad atau Muhammad. Itu ciri-cirinya. Jadi namanya enggak disebutkan namanya Muhammad, tapi ciri-cirinya Nabi akhir zaman itu. Ciri-cirinya apa? Satu, dia menghormati Nabi Isa beserta ibunya. Nah, jadi kalau ada Nabi akhir zaman tidak hormat dia kepada Nabi Isa atau Yesus, berarti dia Nabi palsu. Misalnya Paulus melawan kepada ajaran Nabi Isa, bahkan ingin menghapus ajaran Isa. Nah, tapi yang Nabi akhir zaman ini tidak melawan, meneruskan. Nah, ciri-ciri Nabi akhir zaman itu, pertama, dia menghormati Isa beserta ibunya. Dia menghormati aku. Yang kedua, Allah menaruh firman di dalam mulutnya. Apa yang diucapkannya terbukti dan benar adanya. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan wa ma yuntiqu in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi akhir zaman itu adalah wahyu semata-mata. Wa ma yuntiqu anil hawa, bukanlah yang disampaikannya menurut hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Tuhannya. Wa ma yuntiqu, tidaklah dia menuturkan suatu kata kecuali adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama dia menghormati Nabi Isa. Yang kedua yang dibenarkan, Allah menaruh firman di dalam mulutnya, apa yang diucapkannya benar adanya. Yang ketiga, dia tidak mati kena sihir atau kena racun. Tidak mati dia. Memang ada usaha orang pada perang Khaybar, usaha untuk meracuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudah namanya, dari keturunan Yahudi. Akhirnya dia jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah sudi menjadikan dia sebagai istri. Nah, bagaimana Saudah ini awalnya? Karena paman-pamannya banyak yang meninggal pada perang Khaybar, dia dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tahu bahwa Nabi Muhammad ini senang memakan daging kambing, yang daging paha kambing sebelah kanan. Itu yang paling digemari oleh Rasulullah. Nah, itulah yang dibuatnya masakan, diberikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ketika itu dikisahkan oleh Adi bin Hatim, orang semuanya makan, tapi Rasulullah enggan memakannya karena segan kepada tuan rumah. Rasulullah sudah tahu itu sudah diberi racun, maka Rasulullah tidak memakannya. Tersinggunglah tuan rumah. Nah, tapi Rasulullah tidak ingin terlalu tersinggung, maka dicicipinya sedikit. Ketika mencicipi sedikit, nah, berbicaralah daging kambing itu. Ya Muhammad, aku sudah beritahukan kepadamu, engkau telah diberi racun.
Lalu Rasulullah memang sempat ibaratnya itu tercicipi garamnya, terasa asinnya sedikit ada di tenggorokannya. Nah, terasa sedikit masuk dalam tenggorokannya, sesudah itu dibuangnya. Nah, jadi ada sedikit racun masuk ke dalam tenggorokan Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah selamat, tidak meneruskan makanannya, tapi ada terasa pedih sedikit di tenggorokannya. Dan ada salah seorang sahabat yang sakit dan langsung meninggal akibat makanan itu, tapi Rasulullah tidak. Nah, jadi Saudah itu kagumlah kepada Nabi Muhammad, kok bisa dia tahu, kok tidak dimakannya. Nah, jadi akhirnya dia entah bagaimana menikah dengan Rasulullah SAW menjadi istrinya. Itulah salah seorang istri Rasulullah itu dari kelompok Yahudi. Dan kemudian ada diikuti oleh Yahudi-Yahudi lain yang masuk Islam, terutama Abdullah bin Salam. Malah ketuanya ini, ketua suku dari kelompok Yahudi itu Abdullah bin Salam. Nah, jadi minta hormat, jadi Rasulullah selamat dari racun itu karena daging kambing itu berbicara. Aku sudah katakan pada engkau ya Muhammad bahwa aku ini sudah diberi racun. Rasulullah melepas dan tidak meneruskan makannya. Nah, jadi betapa hebatnya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Apa hebat mukjizatnya? Daging kambing yang sudah diberi asam, diberi garam, dimasak dengan panas, dengan segala macam campurannya, masih bisa berbicara. Sedangkan masih hidup saja dia tidak bisa berbicara, paling-paling ngembek. Tetapi sudah mati kok bisa? Itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, 4 tahun kemudian setelah perang Khaybar itu memang Rasulullah itu sakit. Biasanya Rasulullah tidak pernah sakit, apalagi kalau sakit sampai berbaring. 4 tahun kemudian memang Rasulullah itu sakit berbaring, dan itulah sebagai akhir dari sakit Nabi Muhammad SAW itu, dan beliau wafat. Nah, ketika beliau akan wafat itu disebutnya kepada Fatimah, masih ada terasa sedikit di tenggorokannya yang bekas 4 tahun yang lalu itu. Jadi ketika orang akan meninggal dunia, sakit-sakit yang pernah dia rasakan sebelumnya muncul. Nah, termasuklah sedikit ada perih di lehernya sedikit ketika dia akan wafat itu. Nah, karena itu beliau memanggil para sahabatnya bahwa beliau akan pergi untuk selamanya. Apalagi sebelum itu isyarat di Haji Wada itu Rasulullah telah menyampaikan kepada Abu Bakar, sebetulnya kepada seluruh kaum muslimin, tapi yang paling terkesan adalah Abu Bakar ketika dibacakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Kalau Islam sudah sempurna berarti Rasulullah ini akan pergi untuk selamanya, kata Abu Bakar. Kaum muslimin yang lain hanya senyum-senyum saja, bahagia. Kenapa? Telah disempurnakan ajaran Islam. Tidak ada yang menangkap isyarat. Tidak lama setelah itu Rasulullah wafat. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu yang terhormat, Rasulullah itu wafat bukanlah karena racun, tapi karena penyakit yang lain, sudah sampai umurnya. Namun yang perih sedikit di tenggorokannya itu terasa, pernah tertelan sedikit yang 4 tahun yang lalu. Nah, karena dia terasa racun yang tidak jadi dimakannya itu, tapi sedikit tertelan. Nah, karena itu merupakan penderitaan juga sedikit kepada Rasulullah. Itu sudah bahagian dari jihad Rasulullah, merasakan keperihan seperti itu. Dan tidak lama itu Rasulullah wafat, sehingga Rasulullah matinya disebut mati syahid. Rasulullah itu mati syahid. Nah, jadi Rasulullah meninggal
wafat sebagai syuhada. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya syahid atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang paling minta hormat, kembali kita kepada kitab Injil tadi, kitab Yohanes pasal 16 ayat 16. Tapi sebaiknya dibaca dari ayat 13. Kitab Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 20. Itu lengkapnya. Baca satu perikop. Satu perikop itu satu bahasan kecil. Ya, satu pasal, bukan satu pasal. Satu perikop itu istilahnya satu tema. Satu perikop itu satu tema. Nah, kita baca dari ayat 13 sampai ayat 20 yang menyatakan ciri-ciri Nabi akhir zaman itu adalah memuliakan Nabi Isa. Allah menaruh firman di dalam mulutnya, dan dia tidak mati karena ilmu guna-guna, dan tidak mati terkena racun. Berbeda dengan kitab Markus. Kitab Markus pasal 16 ayat 17, 18. Ya, dalam kitab Markus itu tentang ciri-ciri orang beriman juga. Tapi maksudnya adalah pengikut Nasrani, bukan yang Islam. Kalau mengikut Nasrani, apa ciri-cirinya? Pertama, akan memakai bahasa-bahasa yang baru. Kemudian tidak mati kena racun. Ada juga itu, tidak mati kena racun. Dan kemudian apabila menginjak-injak ular berbisa, tidak akan apa-apa. Ketika menginjak ular berbisa tidak apa-apa. Nah, ayat ini dipahami oleh salah satu gereja ortodok di Amerika Serikat dan ditayangkan di televisi, direkam di banyak video. Coba nanti buka video tentang orang yang mati gara-gara menginjak ular. Gerejanya saja namanya gereja ular. Jadi yang pendetanya ini di tengah jemaatnya membawalah seekor ular liar yang ditangkap di lingkungannya, dibawa ke sana, lalu pipinya digigit oleh ular, digigit benaran. Dia tahankan. Ayo bawa ke rumah sakit, dia tidak mau. Kenapa? Karena sebentar lagi mukjizat akan terjadi. Sesuai dengan kitab Markus pasal 16 ayat 17, 18 dan 19 yang menyatakan apabila minum racun tidak akan mati. Orang yang beriman itu, orang-orang yang percaya, minum racun tidak akan mati. Kemudian menginjak ular-ular berbisa tidak akan apa-apa. Akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Jadi yang dicobanya yang nomor 2 ini. Yang nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya itu ialah menginjak atau memegang ular berbisa. Memegang ular berbisa. Masya Allah. Ada air lagi, Pak? Ada. Kena air di situ. Aku larinya. Ada air. Jadi tak perlu lagi. Masya Allah. Nah, baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu yang kita pahami, bahwa orang-orang yang beriman dicoba dengan bermacam-macam cobaan. Jadi akhirnya orang meneliti ayat-ayat ini. Apakah ayat-ayat ini bersifat simbolik, majazi, atau bersifat qat'i, atau bersifat harfiah? Ini yang sedang dipelajari orang sekarang. Karena kalau dipahami secara harfiah, sudah banyak orang yang meninggal dunia gara-gara digigit ular.
Jadi kalau menurut saya harus dipahami secara majazi atau secara kinayah. Walaupun ayat-ayat Injil begitu juga. Nah, sekarang banyak manusia yang terjebak kepada hal yang bersifat harfiah. Umpamanya di dalam Islam masalah berwuduk. Kalau berwuduk itu di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Famsahu biru'usikum. Famsahu biru'usikum. Artinya basuhlah kepalamu. Jadi kalau berwuduk harus membasuh kepala. Famsahu biru'usikum. Kalau secara harfiah, ini kebanyakan orang Hambali secara harfiah, memang seluruh kepala dicemplungkan terus ke belakang, dari belakang diusapkan lagi ke atas, hanya satu kali langsung ke telinga. Itu mazhab Imam Hambali agak harfiah sedikit. Kalau Imam Syafi'i memahaminya karena ayat itu pakai bi, bukan wamsahu ru'usakum, tapi ada bi, wamsahu bi ru'usikum. Jadi bi ini dengan makna ba'd, sebahagian. Jadi basuhlah sebahagian kepalamu kalau kamu akan berwuduk. Sebahagian kepala itu, maka terkena bagian kening saja di depan sudah jadi, karena itu sudah sebagian kepala. Rambut juga ada orang yang rambutnya panjang sampai ke lutut, sampai ke pinggang, paling tidak sampai ke bahu. Tidak usah seluruh rambut dibasahkan, sebahagian saja. Bahkan dikatakan 3 helai rambut saja pun sudah mewakili kata-kata sebahagian rambut. Dari mana kata-kata sebahagian itu? Dari kata-kata bi, wamsahu bi ru'usikum. Malah yang ambil Pak? Abang tak boleh. Wih, berhenti pula dia, pegang Pak. Kalau apa juga, abang tak boleh. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita bisa memahami dalam perjalanan ini. Sudah hampir setengah jam, berarti ada setengah jam lagi. Karena kiatnya supaya perjalanan ini jangan terlalu lama, kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, membahas. Tentu bahasan ini karena banyak memakan energi. Kalau terbuang begitu saja rugi, maka kita rekam di sini, kita akan jadikan video. Mudah-mudahan jadi bahan renungan pula bagi umat Islam dan umat-umat yang percaya kepada Taurat dan Injil. Terakhir, ayat-ayat dari Injil tentang bahaya babi itu disebutkan di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 13, bahwa binatang yang paling mudah dimasuki oleh roh-roh jahat adalah babi. Jadi ketika Isa atau Yesus mengobati orang kesurupan, ditanya kepada roh-roh jahat itu, kemana engkau harus campakkan, aku buang? Katanya, masukkanlah kami ke dalam tubuh babi. Berapa banyaknya makhluk roh-roh jahat itu? Banyaknya adalah 2000. Maka makhluk-makhluk jahat itu memasuki ke dalam tubuh 2000 ekor babi. Itu di dalam kitab Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama dalam kitab Imamat, pasal 11 ayat 7 dan 8. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, namanya babi. Bangkainya janganlah kamu makan, dagingnya jangan kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh. Haramlah itu semuanya bagimu. Itu di dalam Imamat 11 ayat 7 dan 8. Itu kebetulan itu satu. Nah, kalau kebetulan memang satu, tapi bukan satu, ada lagi, maka dia ini serius
bukan kebetulan, di dalam kitab Ulangan. Nah, diulang lagi di dalam kitab Ulangan 14 ayat 7 dan ayat 8. Bunyinya, inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, yaitu binatang yang berkuku belah panjang tetapi tidak memamah biak, namanya babi. Dagingnya janganlah kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh, haramlah itu semuanya bagimu. Nah, jadi bukan kebetulan lagi. Kenapa? Karena wis diomongi wis orang kali. Kali pertama disebutkan di dalam tadi itu ya imamat pasal 11 ayat piro? Ayat 7 karo 8. Wis kuwi tak omongi meneh jero kitab ya apa kae ya? Mau ya. Kitabnya jenenge kitab Ulangan. Pasalnya piro? Ulangan pasal 14 nggih, 14 ayat pitu ya iya lali aku ayat pitu karo 8. Iki lho sing binatang ora oleh dipangani, jenenge celeng. Babi ojo dipangan, bangkene ojo dicekel, daginge ojo dipangani, balunge ojo dicekel. Kuwi jenenge celeng apa babi. Ojo dipangan. Aku wis ngertos. Kuwi apik lho. Iki apa iki? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah jelas. Kenapa kula sing baca apa iki membaca Taurat karo Injil? Karena umat Islam itu iman kepada 4 kitab kuwi. Kitab apa? Ya kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Batang kitab iki ya wajib diimani. Nek ora diimani ya kurang imane. Nah, cuma selama ini umat Islam itu kurang membaca Taurat dan Injil. Jadi aku takon karo kanca-kancaku, piye ora dibaca, ora dipelajari di Taurat karo Zabur, jenenge jare kuwi haram, ora oleh. Piye kok tadi haram? Kuwi wis dituker-tuker, wis ditambah ana sing palsu. Ya ora apa-apa lah, tapi kan Nabi Muhammad jare kalau kalian membaca Taurat, Zabur, Injil, wala tukadzibuhu kullu, jangan didustakan semuanya. Wala tusaddiquhu kullu, jangan pula lah sampai dibenarkan semuanya. Kalau gitu harus ada apa? Harus difilter. Yang dibawa, yang dipakai yang mana? Yang dipakai biasanya yang berkaitan dengan sejarah. Itu ada yang bisa dipakai. Nah, untuk filternya adalah Al-Quran dan Sunnah. Mana yang sesuai, sing suwe karo Quran dan hadis, kuwi dijikuki, dilakoni. Neng ora sesuai,
yo tak tinggal wae, tak tinggal wae. Nah begitu. Nah demikianlah Bapak Ibu. Kan jenengku sudah tahu, jenengku Jamari, Jawa, Minang, Aceh, Riau. Jadi iso ngomong Jawa, iso ngomong Minang. Ngomong Minangnya apa? Orang Padang lalu berampek, ramo-ramo tapi kainnya yang hilang enak kadapek, yang lain yang baru cari gantinya. Aceh, yang Aceh kui bahasane hanapeng, hanainang, pajebu, pajebu makan nasi. Ya sedikit-sedikit. Kalau bahasa Riau, oh bisa pula sedikit. Awak dia apalah. Tudung periuk, pandailah menari, mainan anak putra mahkota. Kain yang buruk berikan kami untuk menyapu si air mata. Satu lagi, anak kepiting, anak kepiting, di lubanglah batu. Apa merayap di tengah sawah. Anak kepiting, anak kepiting, di lubanglah batu. Mengapa anak dipaksa solat? Agar disiplin, agar disiplin, hidup bermutu. Agar disiplin, hidup bermutu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.